Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Video Obrolan Bas di sini. Nah, pemirsa masih dengan orang yang sama dan juga pembahasannya sama tentunya. Nih, masih tentang dunia kecantikan. Oke, dunianya kamu ya? Iya. Karena kita harus menyukai dulu dong. Oh iya, tentu. Baru nanti bisa bekerja dengan maksimal. Benar ya. Sekali. Nah, Mbak, tadi kan kita udah bahas sedikit lah ya tentang skincare, bagaimana ini untuk menaikkan ya brand-brand yang Mbak Gina tangani sekarang ini. Nah, kalau kita bahas tentang perawatan kecantikannya, tindakan-tindakannya, itu gimana sih Mbak Gina untuk meyakinkan nih para calon-calon customer untuk yakin, oh iya nih bagus nih untuk aku gitu lah. Oke, kalau itu biasanya kita kan di klinik ya pasti meyakinkannya di depan dulu nih, karena kita ada frontliner yang menyambut dengan ramah, groomingnya oke, greetingnya oke. Nah dengan itu bikin pasien itu yakin dulu nih sama kita. Itu udah kita latih, udah kita trainingin dulu kan pastinya terlebih dahulu. Dari frontlinernya dulu benar, ya? Benar, dari penyambutan depan dulu nih. Terus barulah kita konsultasiin sama dokter, lebih meyakinkan lagi di dalam ruangan dokter itu pakai alat yang tercanggih, terus dokternya juga dokter yang memang terpercaya di klinik gitu loh. Jadi kita meyakinkan pasien itu dengan cara konsultasi, terus menanyakan keluhannya apa, bikin dia nyaman dulu deh di sana. Kurang lebih hampir 1 jaman lah kalau masalah konsultasi. Konsultasi doang tuh? Iya. Lama ya? Lama. Berarti memang detail tuh? Benar sekali. Cuman kan ini yang banyak juga ditakutkan oleh para customer ini adalah dipaksa beli produk. Benar. Nah itu gimana sih Mbak kalau di tempat Mbak sendiri? Oke, kalau di klinik kita ya, itu nggak dipaksain sama sekali untuk membeli produk ini, beli yang ini. Nah nanti tuh setelah konsultasi sama dokternya, apalagi frontliner, itu diarahin, ini loh yang diresepin sama dokter. Sama kita kayak di rumah sakit Rumah sakit ya. Diresepin apa yang bagus untuk wajah pasien tersebut. Ini kalau mau ini gitu. Tapi kalau dia mau ambil yang ini dulu untuk budget dia yang segini, nggak apa-apa, kita nggak maksain. Mau dia konsultasi dulu pun kita nggak masalahin. Oh gitu. Konsultasi member pun gratis. Oh jadi kalau mau konsultasi doang bisa nih? Bisa. Terbuka ya? Iya. Luar biasa. Jadi ada nggak sih yang datang ke sana cuma mau konsultasi? Ada. Apalagi dia udah member nih, mau konsul aja. Kemarin kan abis beli ini dia, misalkan. Terus besoknya dibawa mau konsul, terserah nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi syaratnya harus member dulu? Iya, member tuh wajib. Member tuh wajib. Jadi kalau nggak member ya kali. Iya, karena untuk rekam medis aja. Ah ya betul. Untuk mempermudah pasien untuk ke klinik-klinik cabang kita yang lain. Karena cabangnya banyak. Nah Mbak, ini kalau tentang perawatan kecantikan ini kan melihat harganya juga berbagai macam gitu. Ada yang perawatan ini di klinik ini sekian, di klinik ini sekian. Itu kan berubah-berubah tuh. Nah jadi calon customer ini juga bingung kayak ini yang mana ya, mau satu sisi mau yang murah, tapi kalau yang murah apakah oke? Nah gitu tuh. Nah caranya kalian ini untuk menjelaskan tentang hal tersebut tuh bagaimana gitu Mbak? Oke, kalau itu biasanya kita jelasin di frontliner dulu ya. Atau berarti dari frontlinernya kalau tentang itu? Aku juga bisa. Oke. Ya, dari marketingnya juga bisa lah ya. Dari depan tuh menjelaskan. Banyak loh pasien yang kayak gitu. Iya itu kan? yang di situ murah loh harganya segini. Iya, di sana cuma 200 loh, kalian 1 juta. Benar. Gitu kan? Ada. Nah, kita jelasin dari frontliner, terus dokter lagi juga menjelaskan karena semuanya itu yang dipakai kadang bahannya berbeda. Dan kita juga ada yang dari Eropa, ada yang dari Korea. Iya. Itu beda-beda. Apakah dia CC-nya milihnya sekian atau sama kita kan berbeda. Jadi di situ nanti dokter menjelaskan lagi. Nah, itu customer Gitu, juga harus menyimak banget tuh ya, harus dengerin banget tuh karena ya kebiasaan terpengaruh dari price-nya doang. Harga, ada kualitas. Nah, itu dia. Ini kan tadi ada macam-macam ya, ada Eropa, ada yang Korea juga. Itu yang paling bagus yang mana sih, Mbak? Kalau yang paling bagus biasanya kita yang Korea. Korea. Itu yang mahal-mahal gitu, kayak gitu. Oh gitu. Kalau biasanya ada yang harganya 3 juta, ada yang 6 juta, itu beda-beda tuh, ketahanannya pun berbeda. Oh, jadi harus di maintenance terus juga ya. Jadi kalau misalnya ini bisa tahan sampai berapa bulan gitu. Oke, jadi ini untuk para calon customer juga harus jeli ya Mbak ya. Jadi dan jangan takut untuk bertanya.
langsung aja. Berarti ketika datang boleh langsung tanya. Apa yang mau ditanya langsung aja gitu ya, Iya, nggak usah langsung aja. malu-malu. Misalkan ini para calon customer ini juga malu-malu kayak boleh nggak ya ditanyain ini gitu. Nah ini cara kalian nih untuk meyakinkan para customer ini untuk yakin biar mereka bisa terbuka dengan budgetnya, mungkin juga dengan keraguan yang ada di kepalanya, itu kayak gimana caranya nge-treat mereka? Oke, pastinya nge-treatnya dengan baik lah ya. Di Tentu. depan kan ditanyain dulu nih keluhannya apa, terus maunya apa gitu kan. Makanya di depan tuh harus mengakrabkan diri dengan pasien tuh penting banget kita. Sampai oke, lama-lama pun nggak apa-apa. Pasien bakal terbuka Tapi sendiri. ujung-ujungnya ngopi ya? Iya. Itu Anda Sampai Oke, gitu. oke. Pastinya kita bakalan ngasih servis yang terbaik. Oh iya. Makanya pasien tuh kadang terbuka langsung ngomongin gini loh Mbak, budget aku cuma segini. Oh ya nggak apa-apa. Makanya di depan tuh harus yang ramah, yang baik gitu loh. Cara Tapi ngomong. pernah Mbak yang dapat apa? customer yang nggak bisa terbuka gitu sampai akhirnya Ada. dia cerita nih ke Mbak Gina. Ada, itu sampai ke dokter biasanya. Oh, Di, iya. di depan malu kan. Di dokter gali-gali lagi sampai dokternya kan berdoa aja tuh di dalam. Iya betul. Akhirnya di depan kesampaian. Ternyata kayak gini loh. Oh gitu, ngaku lah akhirnya Aha. gitu. Kadang banyak yang bohong juga Mbak. Bohong misalnya? Misalkan katanya nggak pakai apa-apa, makanya bukanya beruntusan gitu Iya, loh. iya. Udah kita gali-gali nih di depan, ternyata masih juga nggak ada apa-apa, pakai ini aja katanya gitu. Pas di dokter, Dua aja. iya, katanya gitu. pas di dokter ditanyain lagi, ternyata dia pakai yang lain. Adalah itu semacam Merkucrit ya? iya yang nggak boleh dipakai Iya, gitu iya, loh. iya. Akhirnya kan ngaku. Kita kasih solusi, kasih yang pakai ini loh biar nggak ada gitu lagi. Oh gitu. Ngaku Jadi sih sebenarnya. ya harus terbuka lah ya biar bisa ditangani dengan baik. Nah kalau kita balik lagi nih ke promosinya, Oke. gimana tuh caranya membuat gonjang ganjing di sosial media itu seperti apa nih triknya? Oke, kalau promosi pasti kita pakai akun-akun viral di Bengkulu. Iya kan? Oke, Yang oke. Itu salah satu untuk membrandingkan Beningsi ini. Aku kerja sama akun Bengkulu Info gitu loh, Info Bengkulu, Bengkulu Di terkini. beberapa akun gitu Iya, ya? beberapa akun. Dan next TVRI lah ya, Iya. bisa masuk. Amin ya. Ya akunnya gitu. Jadi itu setiap hari kita bakalan ada promosi melalui akun-akun viral di Bengkulu. Terus semua talent aku itu diwajibkan untuk posting apa yang promo dari Benings. Setiap hari kan berbeda promonya. Oh iya betul. Oh itu setiap hari, bukan Iya, setiap hari. bulan? Bukan. Promonya tiap hari berbeda. Jadi tiap malam tuh masukin lah kan ke grup talent, suruh dia yang posting masing-masing. Udah gitu. Caranya gitu salah satunya. Oke. Nah itu kan sebelum udah rulesnya udah begitu, itu pasti Mbak Gina dan juga tim yang memikirkan nih gimana nih untuk merumuskan awal-awalnya ini seperti apa, itu gimana prosesnya gitu loh Mbak, sampai akhirnya kayak ngalir nih ke para BA-BA ini. Untuk mengkonsepnya di awal itu bagaimana gitu? Oke, konsepnya. Mulai dari mungkin editingnya, mulai dari juga untuk diskon-diskonnya gitu. Kalau itu sih kita dari pusat langsung, Mbak. Dari pusat diskon. Kalau dari daerahnya masing-masing tuh ada nggak sih perumusannya? Mungkin yang kayak desainnya seperti apa gitu loh, bagaimana trik dari kalian? Kan sebelum langsung nih kita gemparkan ya ke sosial media, itu pasti ada bolanya dulu nih dari kalian. Iya benar. Gitu. Kalau kita sih memang awalnya dari pusat ya, tapi kalau untuk pengajuan kayak gitu biasanya dari aku, maunya kayak gimana desainnya, atau ada event apa, ada promo apa, maunya promo gimana, itu pengajuannya aku dulu kan, ke pusatnya gimana, itu disetujuin sama manajernya dulu gitu loh. Dirunding kan pasti Iya, di dirundingkan klinik dulu. kita masing-masing cabang, dan setiap cabang itu berbeda-beda. Berarti ada karakter masing-masing lah Benar, gitu benar. ya. Nah kalau yang di Bengkulu sendiri itu melalui Mbak Gina semua? Iya, karena aku sendiri yang marketing Bengkulu. Satu-satunya nih? Satu-satunya, iya. Satu-satu. Public relationnya Bening. Wow, ini satu-satunya tuh apakah ini kan Bengkulu banyak juga ya daerah-daerahnya jangkauannya gitu loh. Untuk menjangkau semua itu apakah masih fine nih dengan Masih. seorang diri? Apakah kayaknya butuh deh bos gitu tambahan gitu? Enggak, memang setiap cabang satu. Oh gitu. Iya, satu manajer, Jadi memang satu kalian PR. harus handle Handle sendiri. Iya, semua.
Semua Tapi kan itu. semuanya pasti dibantu sama tim Pasti, dalam pasti, ya. pasti. Itu dari kita yang suruh, kita yang minta tolong, pasti dibantu lah. Untuk Bening sendiri kok, untuk Bengkulu maju sendiri gitu loh. Pasti ada di belakang aku yang support. Contohnya talent aku tadi, terus karyawan-karyawan yang lain, Forliner ini, yang 6 orang ini, pasti bantu semua. Tapi Mbak Gina pernah nggak sih kepengen kayak, aduh aku kayaknya pengen deh belajar untuk nge-treatment orang gitu, bukan yang untuk membeli ya, untuk belajar treatment gitu, ada nggak sih kadang terbesit, kadang kita kan suka pengen coba hal baru ya. Benar. Nah kalau itu sih aku suka yang di treatment malahan. Aku nggak suka treatment Nggak suka orang. capek? Nggak suka, karena kita bukan kesehatan, Mbak. Iya betul. Tapi pernah nggak sih penasaran Tenaga medis gitu? langsung kita. Iya betul sih. Dokter langsung, perawat langsung, bidan langsung yang nanganin. Nah kan kita nggak nih, basicnya cuma marketing. Ya udahlah, aku yang tukang ngomongnya aja, tukang promosinya aja. Berarti nggak ada hasrat gitu ya? Enggak. Aku pengennya aku yang di treatment. Oke, dan nanti kita lanjutin lagi ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.